mujizat banyak, jiwa-jiwa diselamatkan, ada banyak gereja berdiri di negara yang non-Kristen itu di Mozambik. Mereka ngelihat buahnya dan mereka bertanya, rahasianya apa sih Ibu Hedi gitu ya. Jawaban Hedi ini yang saya ingin bagikan pada Anda. Saya tidak bisa menghasilkan buah. Itu poin yang sangat penting, saudara. Shalom, saudaraku. Saudara, kalau kita membaca apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, ya itu ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Dikatakan demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudaraku, ini sebuah janji yang enggak main-main, di mana Tuhan katakan kalau kamu, murid-muridku, kamu percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Jadi janji Tuhan ini berlaku bagi setiap orang yang percaya. Saudara, saya membaca akan riwayat dari seorang hamba Tuhan yang sampai sekarang dia masih melayani di Mozambik. Ini hamba Tuhan ini seorang wanita. Ya, dia sudah puluhan tahun di Mozambik kalau dihitung sampai hari ini. Karena hamba Tuhan ini sejak tahun 1995 dia diperintahkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk pergi ke negara yang sangat miskin, yaitu Mozambik. Jadi di negara yang sangat menderita kemiskinan itu dia diutus oleh Tuhan. Dia bersama dengan suaminya, nama suaminya adalah Roland Baker, dan nama dari wanita yang dipakai Tuhan luar biasa ini adalah Hedi Baker. Saudara bisa cari banyak kesaksian dari hamba Tuhan yang bernama Hedi Baker itu di YouTube. Saudara, apa saja yang terjadi dalam pelayanan Hedi Baker ini? Waduh, kalau dicatat banyak sekali. Karena itu daerah miskin, daerah susah, orang-orangnya juga orang-orang yang terbelakang, hidupnya juga sangat menderita, dan di sana kasih Tuhan melimpah. Dan kasih Tuhan melimpah sekaligus mujizat-mujizat Tuhan melimpah. Menggenapi akan apa yang Tuhan Yesus janjikan. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama yang aku pernah lakukan. Apa saja, saudara? Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus mencelikkan mata buta, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, mata buta melihat, itu yang dilakukan Tuhan Yesus, kesembuhan ilahi. Kemudian orang mati dibangkitkan, mujizat-mujizat pelipat gandaan, ya Tuhan Yesus kan pada waktu peristiwa 5 roti 2 ikan itu kan mereka lapar, Tuhan berkata pada murid-murid, kamu harus memberi mereka makan, tapi yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan, dan disitulah mujizat pelipat gandaan itu terjadi. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang terjadi dalam pelayanan hamba Tuhan yang bernama Hedi Baker ini, saudaraku. Jadi, kedahsyatan yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, mujizat penciptaan atau penyediaan, ya istilah kita tuh penyediaan Tuhan ketika ada kebutuhan tapi mereka tidak punya, maka terjadi. Ya, saya bacakan sedikit kesaksian saudaraku tentang mujizat dari hamba Tuhan Hedi Baker ini. Ya, ini saya bacakan, saudaraku ya. Hedi menceritakan salah satu dari banyak kejadian di mana Tuhan datang tepat waktu. Saat itu hari Natal,
yang bersuhu 45 derajat Celcius, panas banget saudara ya. Ada ratusan anak yang sedang menunggu pesta Natal di tempat pusat pelayanan Heidi Baker ini. Anak-anak ini termasuk anak perempuan yang telah menjual tubuh mereka, ya karena kemiskinan saudaraku itu ya terjadi. Jadi anak, ya kalau sudah remaja mereka jual diri. Kemudian para bandit berandalan, anak-anak dari desa, semua ngumpul. Semuanya diundang oleh pelayanan Heidi Baker yang diberi nama Iris Global ini. Semua diundang. Tantangannya adalah jumlah anak yang begitu banyak, tetapi jumlah tas mainan yang tersedia terbatas. Ya, maka Heidi mulai membagikan hadiah terlebih dahulu pada anak-anak yang belum pernah menerima hadiah. Yang tahun lalu belum terima hadiah mana? Saya, gitu ya, dibagi dulu ya hadiah-hadiah itu. Akhirnya giliran anak-anak perempuan yang lebih besar, tetapi yang tersisa hanya tas berisi boneka binatang. Jadi ya boneka-boneka yang mestinya kurang cocok untuk anak-anak yang sudah remaja. Heidi bertanya pada gadis-gadis itu, apakah yang kalian inginkan sayang? Dan gadis-gadis itu menjawab, kami pengen punya manik-manik. Ya, manik-manik itu ya yang bisa dipakai untuk hiasan, kalung, gelang gitu ya. Kemudian teman-teman rekan sekerja Heidi berkata tidak ada apapun di dalam tas itu selain boneka anjing yang sudah tua umurnya. Nah, saudara, Heidi kemudian berkata, coba diperiksa. Ketika wanita itu, yaitu salah satu staf dari Heidi Baker, memasukkan tangannya ke dalam tas berisi boneka-boneka itu, dia mulai berteriak dengan takjub. Manik-manik, manik-manik, ada manik-manik di dalam tas. Dan akhirnya semua gadis yang menginginkan akan manik-manik itu mendapatkan manik-manik yang cantik dan cerah untuk hadiah Natal mereka. Heidi berkata, Tuhan benar-benar Tuhan dan dia jauh lebih baik dari Sinterklas ya. Saudaraku, peristiwa-peristiwa semacam ini terjadi karena pelayanan dari seorang yang hatinya tulus kepada mereka yang paling menderita, yang paling miskin, dilakukan oleh seorang hamba Tuhan seperti Heidi Baker dan suaminya, Roland Baker itu. Nah, apalagi saudara yang terjadi dalam pelayanan hamba Tuhan ini? Dia ceritakan juga, waktu di Amerika dia ketemu dengan Randy Clark, seorang hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa dalam pelayananmu nanti di tempat di mana engkau diutus, orang buta akan melihat, orang lumpuh akan berjalan, orang mati akan bangkit dari kematian, orang miskin akan mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus. Ya, itu ada di dalam firman, saudaraku. Nah, setelah dia berangkat ke ladang misi di Mosambik, dia mulai berdoa untuk orang buta. Tapi ya nggak dapat hasil yang diharapkan. Sampai sekitar setahun kemudian, seorang pengemis buta datang ke gereja. Heidi sangat gembira, berdoa untuknya karena ia tidak akan menyerah pada firman yang telah diterima dari Tuhan. Saat ia berdoa untuk wanita itu, matanya mulai berubah dari mata putih menjadi abu-abu dan kemudian jadi coklat. Keesokan harinya ia berdoa untuk wanita lain yang buta sejak usia 8 tahun. Wanita itu juga menerima penglihatannya. Pada hari ketiga, Heidi berdoa untuk wanita lain, ya. Jadi wanita lain lagi, wanita itu menerima penglihatannya. Jadi ada 3. Yang pertama yang matanya sudah putih kemudian sampai jadi coklat dan bisa melihat. Kemudian yang kedua juga sejak umur 8 tahun wanita itu bisa melihat. Yang ketiga sejak lahir, saudaraku, buta sejak lahir bisa melihat. Ada
banyak kesaksian, saudara, ya itu kesaksian tentang beberapa mujizat saja, bahkan ada bayi yang mati, dibawa, didoakan, hidup lagi, dan sebagainya. Saudaraku, saya percaya karena apa? Karena ada janji Tuhan, bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu juga akan dilakukan oleh hamba-hambanya yang percaya. Kalau hati ini betul-betul rindu melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, maka tanda-tanda itu akan menyertai. Nah, satu kali hamba Tuhan Heidi Baker ini diwawancara. Saya pernah mendengarkan dan saya coba catat. Dikatakan dalam sebuah pertanyaan demikian. Dapatkah Anda share apa rahasia yang membuat Anda berbuah-buah banyak dalam hidup dan pelayanan Anda? Jadi semua yang mengamati, ya ini orang-orang di Amerika, di Barat, yang mengamati itu melihat berbuah-buah pelayanannya. Mujizat banyak, jiwa-jiwa diselamatkan, ada banyak gereja berdiri di negara yang non-Kristen itu di Mozambik. Mereka ngelihat buahnya dan mereka bertanya, rahasianya apa sih Ibu Hedi gitu ya. Jawaban Hedi ini yang saya ingin bagikan pada Anda. Saya tidak bisa menghasilkan buah. Itu poin yang sangat penting, saudara. Ketika seorang hamba Tuhan, dia bisa menghasilkan buah, dan ditanya apa rahasianya, jawabannya mestinya, saudara, kalau bijak, itu seperti Heidi Baker ini. Saya tidak bisa menghasilkan buah. Karena apa? Nah, ini ada di dalam Yohanes 15, saudara. Saya bacakan ya. 15 mulai ayat 4 saja, saudara. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting. Jadi kita ini kan ranting. Heidi Baker kan cuma ranting. Tidak dapat berbuah dirinya sendiri. Ini harus disadari. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, kalau dia tidak melekat dan nempel pada pokok anggur. Kalau ranting itu melekat pada pokok anggur, yaitu Kristus, maka ada asupan kehidupan, kuasa, ya, mujizat dan sebagainya itu mengalir, dan itulah yang nantinya akan menghasilkan buah. Jadi dikatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi yang penting itu tinggal di dalam Kristus, yang penting itu nempel dan melekatnya dengan Yesus Kristus Tuhan. Itu yang Heidi Baker ingin ajarkan, ingin bagikan. Dia berkata, that's for sure. Jadi, that's for sure. Jadi, itu yang pasti. Aku nggak bisa menghasilkan buah. Kemudian dia melanjutkan. It's all about intimacy. Ini semua adalah tentang keintiman dengan dia. Dan kalau kita nempel dengan dia, dengan Kristus, maka kehidupan itu akan mengalir, dan dari keintiman dengan dia nanti buah-buah akan dihasilkan. Nah, di sini dilanjutkan ayat 5 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kemudian Tuhan dengan tegas katakan di kalimat terakhir, sebab di luar aku, kalau ranting itu tidak nempel dan tidak melekat pada pokok anggur, tidak tinggal di dalam pokok anggur, maka kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau ada buah di luar Kristus, bukan dari hasil dia nempel dengan Kristus, bukan dari asupan pokok anggur yang benar itu adalah buah palsu. Saudaraku, saya jadi ngeri ya saya mendengar ini, tapi ini benar. Jadi kita semua harus
menyambut kebenaran ini dan kita harus kembali menyusun akan prinsip-prinsip di dalam pelayanan kita. Kemudian dia katakan, menyadari semakin sibuk saya, saudaraku, seorang hamba Tuhan kan pasti ada kesibukannya. Dia berkata, menyadari semakin sibuk saya, sesungguhnya makin banyak waktu intimasi, waktu keintiman yang saya butuhkan. Saya harus belajar berkata tidak pada orang-orang dan berkata ya pada Roh Kudus. Ini prinsip, saudaraku. Berkata tidak pada orang-orang dan berkata ya pada Roh Kudus. Ini kalau hubungannya dengan Roh Kudus enggak akrab, dia enggak punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus, ya sulit membedakan, saudaraku. Tuhan Roh Kudus ngomong apa, dia nangkepnya apa, saudara. Bisa rancu dengan apa yang dia dengar dari orang-orang. Kemudian dia katakan, jika kita tinggal dalam hadiratnya lebih banyak, maka yang terjadi dalam 5 menit itu jauh lebih dahsyat daripada 5 tahun sebelumnya. Ini memang sebuah shock ya, sebuah kejutan yang membuat kita harus belajar lagi, saudaraku. Tapi Heidi Baker minute, jadi dia sungguh-sungguh dengan apa yang dia ucapkan. Dia berkata bahwa 5 menit dalam hadirat Tuhan itu hasilnya lebih dahsyat daripada 5 tahun sebelumnya tapi di luar hadirat Tuhan. Itu keyakinan dan pengalaman dari Heidi Baker. Kemudian dia katakan, mujizat itu tidak dapat dijadwalkan. Ya memang betul ya. Aku mau menyembuhkan orang buta, aku mau membangkitkan orang mati. Enggak bisa dijadwalkan, saudara. Karena itu karya Roh Kudus, itu karya Tuhan. Tadi dikatakan bahwa setahun lamanya dia mendoakan orang buta dan enggak ada yang melihat. Tetapi berturut-turut 3 wanita buta melihat semuanya. Nah itu nggak bisa dijadwalkan, ya nggak bisa dijadwal. Jadi tinggal dalam tempat rahasianya itu adalah panggilan. Dan Tuhan akan perintahkan kita untuk do this, do that. Lakukan ini, lakukan itu. Jadi itu mau-maunya Tuhan. Nah ini yang harus kita temukan, saudaraku. Tapi janji Tuhan yang tadi kita baca, bahwa Tuhan berkata, kamu kalau percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Lebih besar itu bukan kualitasnya, saudaraku, tapi bisa lebih luas, begitu. Ya seperti taruh kata, Reinhard Bonnke itu berbicara di hadapan jutaan jiwa. Tuhan Yesus kan cuma sekitar ribuan saja, ya, jadi lebih besar kan. Dan jiwa-jiwa yang bertobat pun juga pernah Reinhard Bonnke itu dalam sekali dia berkhotbah dalam sebuah kampanye penginjilan 1,1 juta jiwa menerima Yesus. Nah itu kan lebih besar secara kuantitas, saudara ya. Nah kemudian dia berkata, kalau Tuhan bilang, aku mau engkau ke New York atau ke Uzbekistan, ya kita lakukan. Jadi betul-betul dia orang yang menjadi tawanan roh, itu prinsipnya, saudaraku. Nah bagaimana dengan kita? Sudahkah kita merindukan akan pelajaran yang sudah dilewati oleh hamba Tuhan Heidi Baker ini? Kemudian dia mengakhiri dengan sebuah statement, dia katakan begini, goalku bukan berbuah-buah. Kan tadi di awal ditanya, dapatkah Anda share apa rahasia yang membuat Anda ini dalam pelayanan berbuah banyak, berbuah lebat. Ya pelayanan buahnya menyata, saudaraku ya. Dia mendirikan akan gereja-gereja, kemudian jiwa-jiwa dimenangkan di negara Mozambik itu. Dia berkata, goalku bukan berbuah-buah, tetapi
kelekatanku dengan Tuhan Yesus. Keintiman dengan Kristus. Dan melalui keintiman itu, buah akan dihasilkan. Hanya itu saja dia katakan. Dan Tuhan senang. Haleluya. Belajar saudaraku. Baca lagi akan Yohanes 15 ayat 1-8. Renungkan. Kalau saudara ada waktu, buka akan kesaksian dari Heidi Baker. Kita belajar dari hamba Tuhan yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.